Setelah Nabi Idris wafat, sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya pun mulai gemar menggodanya. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung berhala untuk menghormati para pahlawan, tokoh-tokoh yang sudah mati, dan juga leluhuran. Mereka menamai patung tersebut sesuai dengan nama para pahlawan atau leluhur tersebut. Dari sekedar adat penghormatan, lama-kelamaan adat mereka pun mulai melenceng. Mereka malah mempercayai dan menyembah patung tersebut. Mereka meyakini bahwasannya berhala tersebut mempunyai kekuatan dan kehebatan yang sangat luar biasa, yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antaranya berhala yang sangat mereka agungkan yaitu Wa'at, Suwa, Yakub, dan Nasr. Inilah awal mula adanya manusia menyembah berhala. Tentu saja merupakan ajakan iblis dan juga setan-setan supaya dapat menjauhkan mereka semua dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka semua masuk ke dalam neraka. Ya, Allah pun tidak mungkin membiarkan mereka semua itu tersesat atas bisikan iblis dan setan tanpa adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Allah mendatangkan Nabi Nuh alaihissalam, keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam, untuk memberikan petunjuk, peringatan yang jelas kepada kaumnya, dan menyeru kaumnya supaya mau menyembah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Nabi Nuh itu? Nabi Nuh adalah nabi keturunan Nabi Idris alaihissalam yang mempunyai fisik sangat kuat. Terbukti dari umurnya yang sangat panjang, yaitu mencapai sekitar 1000 tahun lebih. Mempunyai hati yang sabar, lemah lembut, pemikiran yang sangat cerdas, tidak sombong, dan juga sangat taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Sebelumnya Allah hanya menjadikan manusia sebagai nabi-nabi saja. Nabi Nuh pun mulai berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan juga kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkena azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berdakwah dengan terang-terangan di hadapan banyak orang dan juga diam-diam menghampiri satu persatu kaumnya. Berulang-ulang mulai dari siang, malam, pagi, tanpa mengenal lelah demi agama Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih dari 950 tahun. Namun sedikit sekali yang mengikuti agama Nabi Nuh. Kebanyakan pengikutnya adalah orang miskin dan juga pekerja keras. Kurang lebih, menurut dalam sebuah hadis, itu jumlahnya 80 orang pengikut. Bisa kita bayangkan ya, bahwasanya dalam 1 tahun itu Nabi Nuh belum tentu mendapatkan 1 orang pengikut. Masya Allah, sangat sungguh mulia sekali, sabar sekali Nabi Nuh itu menyampaikan agama Islam Allah ini. Sebagian besar kaumnya malah tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Bahkan mereka menutup rapat-rapat telinga, mengejek Nabi Nuh alaihissalam dan menentang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuh, berhentilah bicara. Percuma, kami tidak akan mau ikut denganmu. Datangkanlah azab kepada kami. Tantangan kaum Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas kaumnya yang sangat membangkang, begitu keji sekali. Allah berfirman bahwa pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah, yaitu hanya 80 orang saja. Selebihnya mereka semua tidak beriman karena sudah sangat tersesat
angkuh kepada Allah. Setelah jelas akan ketetapan Allah, maka Nabi Nuh pun memohon kepada Allah supaya dimusnahkan semua kaum yang tidak beriman dari bumi ini. Mereka hanya membuat kerusakan dan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Nuh dengan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pada zaman tersebut perkembangan membuat kapal masih cukup jelek, sehingga Allah sendirilah yang mengajari Nabi Nuh dan juga kaum-kaumnya untuk membuat kapal. Lalu mulailah Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar dengan mengumpulkan kayu-kayu dan paku-paku yang ada di sekitar kelilingnya. Kemudian kayu itu dipotong menjadi kepingan-kepingan papan yang siap dibentuk bahtera dengan memaku dari menyatukan satu kepingan dengan kepingan yang lain. Dan setiap kali pemimpin yang melewati Nabi Nuh, mereka selalu mengajak, "Hei Nuh, kamu itu gila. Masa di tengah gurun yang panas ini akan ada air yang banyak?" Lalu Nabi Nuh pun menanggapi hinaan tersebut dengan mengatakan bahwasanya kami pun akan mengajakmu nanti sebagaimana kamu mengajak kami. Nabi Nuh dan para kaumnya masih tetap bersabar dalam menyelesaikan kapal tersebut. Setelah kapal tersebut selesai dan merupakan kapal yang sangat besar dalam dunia, lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat dari masing-masing binatang jantan dan betina keluarga yang beriman serta orang-orang yang beriman dengan mendahulukan kaki yang kanan dan menyebut nama Allah di waktu yang berlayar dan melabuh masuk ke dalam kapal tersebut. Namun dari keluarga Nabi Nuh sendiri, yaitu istri beliau dan juga anaknya Kan'an, malah tidak mau menaiki kapal tersebut. Mereka berdua malah ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk orang-orang yang ingkar, yang merugi karena telah mengingkari Allah. Sementara itu, langit-langit pun menjadi gelap. Langit-langit bertiup sangat kencang. Hujan pun turun menjadi sangat lebat dan tanah-tanah pun memancarkan air dari dalamnya yang sangat deras. Dengan cepat, air membanjiri bumi, makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah-rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang yang kafir menantang Allah, termasuk juga anaknya Nabi Nuh sendiri, yaitu Kan'an. Di dalam sebuah kapal, Nabi Nuh tidak berhenti-henti memanjatkan tasbih, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kaum muslimin yang berada di dalam kapal. Kemudian setelah beberapa hari air menggenangi bumi, Allah memerintahkan bumi untuk menenangkan air tersebut dan meminta hujan untuk berhenti. Lalu lenyaplah air hujan itu dan bahtera Nabi Nuh tersebut terdampar di atas bukit Judi yang terletak di Armenia. Lalu turunlah semua pengikut Nabi Nuh alaihissalam dan semua pasangan binatang. Mereka kembali hidup seperti semula. Hanya saja orang-orang yang dolim sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah orang-orang yang beriman saja. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Nuh, bahwasanya ingkar terhadap Allah dan tidak patuh terhadap utusan Allah itu dapat mendatangkan suatu azab baik di dunia maupun di akhirat kelak.